Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda, LPM dari 2150 2045, kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai materi pedagogi. Yang pertama yaitu ada konsep dasar pedagogik. Nah, pedagogik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, kata keturunan dari pedagogic atau pergaulan dengan anak-anak. Nah, pedagogik berasal dari kata pedaos atau pais artinya anak, agogos atau ago artinya mengantar atau membimbing. Pedagogos berarti yaitu seseorang pelayan atau bujang yang zaman kuno yang bekerja mengantar dan menjemput anak dari ke sekolah. Dari pedagogos lahir kata pedagog atau Belanda yang artinya pendidik atau ahli pendidik. Jadi pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki yang zaman Yunani kuno yang bekerja mengantarkan anak majikan ke sekolah. Kemudian secara kisan pedagogik ialah seseorang ahli yang membimbing anak ke arah hidup tertentu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Hooghoff Belanda, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah bimbingan anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ialah mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidup. Ya, jadi pedagogik itu adalah ilmu pendidik anak. Pedagogik juga dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak sebagai profesi, seni, dan ilmu. Jadi pedagogik itu adalah pendidik secara digunakan untuk merujuk pada seluruh konteks pembelajaran, belajar, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Selanjutnya ada kompetensi pedagogik terdiri dari kemampuan pengelolaan pembelajaran. Nah, kemampuan pengelolaan belajar itu ada 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau evaluasi. Yang kedua ada pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, yang itu ada guru. Seorang guru diwajibkan memiliki, yaitu yang pertama ada kualifikasi akademik, yaitu yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 dan D3, D4. Nah, yang kedua ada memiliki kompetensi, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kemampuan kepribadian mantap, stabil, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, yang terakhir, kemampuan pendidik sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dengan pergaulan secara efektif dan dengan peserta didik atau disebut juga dengan sosial. Nah, yang kepribadian. Dan ketiga ada memiliki sertifikat pendidik, yaitu sertifikat pendidik diselenggarakan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditujukan oleh pemerintah. Nah, kompetensi pedagogik itu ada 7 macam. Yang pertama ada mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana materi mendukung tujuan mengajar dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai dengan untuk keperluan belajar siswa. Yang kedua ada mampu mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis kompetensi. Yang keempat ada merancang pembelajaran yang mendidik. Yang kelima ada pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidik, dan masih banyak dan lain-lainnya. Yaitu ada juga kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ada 5
macam, yaitu yang pertama, satu, selalu menampilkan diri sebagai kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dua, selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, yang menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, ada selalu berperilaku sebagai pendidik profesional. Yang keempat, ada mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik profesional. Yang kelima, ada mampu menilai kinerja sendiri dikaitan dengan mencapai tujuan utuh pendidik TIK. Nah, ada juga 4 macam jenis kompetensi. Yang pertama ada pedagogis, yaitu pemahaman peserta didik. Yang kedua ada kepribadian, yaitu mantap, dewasa, akhlak mulia. Yang ketiga ada profesional, yaitu menguasai keilmuan bidang studi. Yang keempat sosial, yaitu komunikasi dan bergaul peserta didik dengan masyarakat sekitarnya. Pendidik dalam arti khusus. Nah, dalam pengertian secara khusus, pendidik adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Mendidik adalah bimbing anak dalam mencapai kedewasaan. Nah, pendidikan dalam arti luas. Yang pertama ada usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua ada suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Nah, ada juga unsur pendidikan. Unsur pendidikan itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama pendidik, mengajar, dan melatih. Nah, keterkaitan antara pendidik, tindakan pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidik. Yang ada 2 bagian. Yang pertama, pendidik sama dengan mendidik, yaitu ada 3 bagian juga. Yang pertama, membimbing, mengajar, melatih. Nah, yang keduanya ada peserta didik, yaitu tujuan pendidikan. Ruang lingkup pendidikan ada 10. Yang pertama ada hakikat pendidikan, dasar dan tujuan, perbuatan tindakan pendidikan, pendidik, peserta didik, materi pendidik, metode pendidik, evaluasi pendidik, dan evaluasi pendidik. Dan terakhir ada lingkungan pendidik. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.